Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sudah pada sarapan belum? Ya, kalian harus sarapan ya agar lebih semangat belajar. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kandungan nutrisi pada makanan, di mana di dalam makanan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, ya. Nah, kalian tahu tidak bagaimana sih proses makanan ketika masuk ke dalam tubuh kita? Nah, di dalam tubuh kita itu makanan akan diproses. Akan bahas pada materi hari ini. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini yaitu pertama, mengidentifikasi organ pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan proses pencernaan manusia. Oke, kita langsung saja menuju ke materi. Ya. Sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi lebih sederhana sehingga diserap oleh tubuh kita. Pencernaan itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu ada pencernaan mekanik ya dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik itu proses mengubah makanan menjadi lebih sederhana, sedangkan pencernaan kimiawi itu proses mengubah makanan sehingga makanan tersebut dalam tubuh kita. Ya. Dalam sistem pencernaan pada manusia itu terdapat organ-organ pencernaan. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu organ-organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia itu berupa saluran yang terdiri dari rongga mulut ya, terus kemudian kerongkongan, selanjutnya kemudian usus, dan yang terakhir anus. Oke. Kita akan pelajari fungsi dari organ pencernaan itu pada proses pencernaan. Proses pencernaan pada manusia, seperti yang tadi Ibu sebutkan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana mekanik itu dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim petialin yang terdapat di dalam air liur kita. Nah, enzim petialin ini berfungsi mengubah makanan yang mengandung karbohidrat ya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan sehingga menuju ke lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik itu terjadi dengan bantuan dinding lambung, yaitu gerakan meremas-remas ya atau peristaltik. Sedangkan proses kimiawinya dibantu oleh getah lambung atau HCl yang diproduksi oleh lambung itu sendiri, di mana fungsinya untuk membunuh mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Selanjutnya ada enzim renin yang menggumpalkan protein pada susu ya. Terus kemudian ada enzim pepsin yang mengubah memproses atau mencerna protein. Kemudian di usus terdiri dari usus halus dan usus besar. Di dalam usus halus terjadi proses kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, di mana di dalam duodenum ini terjadi proses kimiawi, yaitu adanya enzim lipase, amilase, dan tripsin.
amilase itu berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Sedangkan enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton dan asam amino. Kemudian makanan menuju usus kosong dan selanjutnya menuju usus penyerapan. Dalam usus penyerapan ini, sari-sari makanan yang sudah dicerna di usus 12 jari tadi diserap oleh tubuh kita melalui usus penyerapan atau ileum. Ini adalah gambarnya. Kemudian sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh kita itu masuk ke dalam usus besar atau kolon. Ya, sebagian besar sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, yang terakhir yaitu anus, di mana anus berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa dari proses pencernaan yang dikeluarkan berupa feses dan prosesnya disebut dengan defekasi. Nah, materi yang bisa Ibu jelaskan agar kalian lebih paham dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan tanyakan video mengenai proses pencernaan pada manusia. Silakan kalian saksikan video berikut. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, sudah paham? Sudah lebih pastinya ya setelah melihat video ya. Kalian bisa membayangkan bagaimana makanan itu diproses dalam tubuh kita. Nah, untuk menguji atau mengetahui pemahaman kalian, Ibu ada kuis atau simulasi berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi ini. Nah, ini bisa kalian kerjakan dan langsung ada jawabannya ya. Pertanyaannya, organ pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan adalah, coba yang mana? Oke, mau dicoba mulut. Oke, kita jawab mulut. Apakah benar? Iya, ternyata salah. Oke, coba lagi ya kan. Oke, kita coba lagi. Coba diperhatikan dan diingat-ingat tadi, organ pencernaan pada manusia yang berfungsi menyerap sari-sari makanan adalah, kita coba usus. Ya, Anda benar. Oke. Ya, demikianlah presentasi atau penjelasan dari Ibu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.